Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran IPA kelas 8. Kita akan belajar mengenai tekanan pada zat. Tujuan pembelajaran: menjelaskan konsep tekanan, menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan, menjelaskan hukum Archimedes, dapat menganalisis penerapan hukum Archimedes. Tekanan pada zat padat. Perbandingan antara gaya yang bekerja dengan luas bidang dan permukaan dapat dinyatakan dengan persamaan P sama dengan F dibagi A. P tekanan, F gaya, A luas bidang, sentuh gaya. Contoh tekanan pada zat padat. Yang pertama kapak, yang kedua ikan, yang ketiga sepatu salju. Dan tiga contoh ini berhubungan dengan tekanan pada zat padat. Contoh soal: sebuah kotak yang beratnya 800 Newton dan luas alasnya 2 meter persegi diletakkan di atas lantai. Hitunglah tekanan yang diberikan pada kotak tersebut. Untuk menjawabnya, yang pertama diketahui gayanya 800 Newton, luas alasnya 2 meter persegi, ditanyakan tekanan. Untuk menghitung menggunakan persamaan tekanan pada zat padat dengan rumus P sama dengan F dibagi A, dengan P sama dengan 800 dibagi 2 sama dengan 400 Newton meter persegi. Tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair ini ada namanya tekanan hidrostatis. Nah, di sini sebuah contoh gambar, ada botol yang diisi air dan diberi 5 lubang A, B, C, dan E. Dan lubangnya ini dibuka sehingga air akan keluar melalui lubang ini. Semakin ke bawah atau semakin dalam, maka pancaran airnya semakin jauh. Nah, di sini berlaku persamaan hidrostatis, yang dimana persamaan itu P sama dengan rho dikali G dikali H. Untuk P tekanan hidrostatis, rho massa jenis zat cair, G kecepatan gravitasi, H kedalaman. Hukum Archimedes. Suatu benda yang dicukupkan sebagian dan seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Contoh, ada beberapa percobaan di sini. Yang pertama adalah wadah berpancuran, yang kedua kaleng kosong, yang ketiga gelas ukur. Wadah berpancuran diisi penuh dengan air, terus diletakkan kaleng kosong sehingga akan keluar air dan ditampung dengan gelas ukur. Peristiwa ini menunjukkan hukum Archimedes. Untuk persamaan hukum Archimedes itu sama dengan FA sama dengan I dikali rho C dikali G, atau FA sama dengan W di udara dikurangi W di dalam air. FA gaya apung atau gaya ke atas, V volume zat cair yang dipindahkan, rho C massa jenis air, G gaya gravitasi, W di udara berat benda di udara, W di air berat benda di air. Contoh soal: sebuah bola pejal ditimbang di udara beratnya 50 Newton dan bola tersebut ditimbang dalam air beratnya menjadi 45 Newton. Berapa gaya atas yang diterima oleh benda tersebut? Untuk menjawabnya, yang pertama diketahui bola di udara 50 Newton, bola di dalam air 45 Newton, berarti air memberikan gaya apung sebesar
F sama dengan W di udara dikurangi W di dalam air. 50 dikurang 45 sama dengan 5 Newton. Jadi untuk menghitung volume berarti menggunakan persamaan hukum Archimedes, F sama dengan V dikali rho C dikali G. Maka hasil airnya adalah V sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 meter kubik. Pengaruh massa jenis terhadap gaya apung. Untuk gaya apung akan mempengaruhi 3 posisi benda. Yang pertama adalah peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, di sini yang pertama adalah berlaku persamaan untuk mengapung, rho B atau massa jenis benda lebih kurang dari massa jenis zat cair. Untuk melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Maka kesimpulannya, gaya apung lebih besar dari berat benda. Untuk melayang, gaya apung sama dengan berat benda. Untuk tenggelam, gaya apung kurang dari gaya berat benda. Penerapan hukum Archimedes. Yang pertama adalah kapal laut. Ini menggunakan prinsip hukum Archimedes. Yang kedua adalah jembatan ponton. Yang ketiga adalah kapal selam. Nah, kapal selam ini bisa memiliki 3 posisi. Yang pertama adalah terapung, melayang, tenggelam. Untuk terapung, rongga diisi udara sehingga kapal selam terapung. Yang kedua, untuk melayang, rongga udaranya diisi sebagian air laut sehingga kapal bisa melayang. Yang ketiga, rongga diisi penuh dengan air laut sehingga kapal selam itu akan tenggelam. Latihan soal, di sini ada 2 soal, silakan dikerjakan di buku tugas. Setelah itu difoto dan diupload, kemudian dikirim melalui link di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.